Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Rabu 17 Agustus 2022. Saya mengakui, engkau mengampuni. Ayat hafalan terdapat dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya membagikan akan poin-poin penting untuk renungan pagi kita hari ini. Ada 3 poin penting yang akan kita renungkan. Poin pertama, setiap pertobatan sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang ke dalam kehidupan. Mari kita baca kutipannya. Setiap pengalihan yang sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang ke dalam kehidupan. Bila mana seorang berdosa menyerah kepada pengaruh Roh Kudus, ia melihat kesalahan dan kenajisannya sendiri yang bertentangan dengan kesucian penyelidik hati yang besar itu. Ia melihat dirinya sendiri dituduh sebagai seorang yang durhaka. Tetapi ia tidak demikian. Oleh karena hal ini, membuka jalan kepada kekecewaan, karena pengampunannya telah disediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang sejati dikatakan mendatangkan kesukaan, mendatangkan ketenangan. Nah, itu artinya apa? Damai sejahtera ada dalam hati kita. Karena pengampunan itu benar-benar akan membebaskan kita. Hari ini, jika kita melihat seluruh bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan, semua orang bersuka cita. Demikian juga ketika kita bertobat, kemudian kita mendapatkan pengampunan, apakah kita bersedih? Apakah kita kecewa? Tidak. Kita bersuka cita. Kita bahagia. Itulah sebabnya pertobatan mendatangkan kesukaan. Poin yang kedua, orang berdosa yang bertobat dibalut luka mereka, dibersihkan dari dosa, dan diselimuti dengan jubah keselamatan oleh Allah. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 255-256. Ia dapat bersuka-suka dengan perasaan dosa diampuni dalam kasih Bapa di surga yang mengampuni itu. Kemuliaan Allah lah yang memagari orang-orang berdosa yang bertobat di dalam tangan kasih-Nya untuk membalut luka mereka, untuk membersihkan mereka dari dosa, dan untuk menyelimuti mereka dengan jubah keselamatan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ketika kita bertobat, ketika kita berbalik dari pelanggaran-pelanggaran dosa kita, ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita dibalut, kita dibersihkan, lalu kita diselimuti dengan jubah keselamatan. Bukankah ini kabar sukacita untuk kita semuanya? Oleh sebab itu, bila mana ada hal-hal yang mendatangkan dosa atau hal-hal dosa-dosa kesayangan kita, mari kita segera akui. Kita segera memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membersihkannya. Tuhan akan membalutnya. Tuhan akan menyelimuti dengan keselamatan. Luar biasa. Poin yang ketiga. Melalui iman, orang yang bertobat akan mengambil bagian dalam pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 430 mengatakan, catatan hidupnya menyatakan bahwa dosa hanya akan mendatangkan kutuk dan kehinaan. Tetapi bahwa kasih dan rahmat Allah dapat menjangkau sampai kepada jurang yang paling dalam. Bahwa iman akan mengangkat jiwa yang bertobat untuk ambil bagian dalam pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Dari segala jaminan yang terkandung di dalam firman-Nya, itu merupakan salah satu kesaksian yang paling kuat akan kesetiaan, keadilan, dan perjanjian rahmat Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, bila mana kita mau bertobat, berbalik dari dosa-dosa kita, menuju kehidupan yang lebih baik, lebih benar, kita akan diangkat sebagai anak-anak Allah
melalui iman kita. Itu sebabnya ini adalah kabar baik. Kabar baik bahwa Allah setia, adil, dan perjanjiannya akan dinyatakan kepada kita. 3 poin utama kita hari ini adalah setiap pertobatan sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang ke dalam kehidupan. Yang kedua, orang berdosa yang bertobat dibalut luka mereka, dibersihkan dari dosa, dan diselimuti dengan jubah keselamatan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang bertobat melalui iman akan mengambil bagian dalam pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Bukankah ini semua adalah kabar baik? Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kesempatan masih ada, mari kita membereskan semua dosa kita dengan mengakui akan setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena Ia akan mengampuni, Ia akan mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, terima kasih untuk kabar baik pagi ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, memberikan kepada kami keampunan dosa, memberikan kesukaan, ketenangan, kedamaian, bahkan memberikan satu janji pengharapan akan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah yang indah. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh bersukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikian juga selamat memperoleh sukacita karena keampunan dosa. Bersama Allah di waktu fajar, Tuhan memberkati kita.